A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini kita akan masuk ke cerita baru ya. Masih seperti biasa, admin akan mengambil cerita dari Cimol @itskiana. Tapi sebelum teman-teman menyimak cerita ini, alangkah baiknya kita berdoa bareng-bareng dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Lagi-lagi akan penulis ingatkan ya, dimohon untuk para pemirsa, jika sekiranya mengetahui latar, tokoh, atau segala bentuk keterkaitan dengan cerita, agar tidak membocorkan kerahasiaan sesuai dengan keinginan narasumber ya. Untuk teman-teman yang ingin membaca utas pertama teror pemilik jalan, kalian bisa lihat di pojok kanan layar kalian ya. Oke. Let's the story begin. Mari kembali ke masa sekitar 8 tahun lalu. Jadi gitu nak ceritanya, ucap seorang pria yang usianya mungkin hampir separuh abad kepada dua pemuda di depannya. Nampaknya ia baru saja menceritakan kisah lama yang ia bawa dari pulau seberang. Bibi, kopinya satu lagi ya, kedinginan. Ujar salah satu pemuda itu yang diketahui bernama Budi kepada pemilik warung. Oh gitu ya Pak De. Terus sekarang Timur kemana? Kok saya tidak pernah ketemu? Tanya Reno kepada Pak De Hardi. Budi dan Reno adalah dua pemuda yang kos di rumah Pak De Hardi dan Bu Desri. Mereka bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah itu. Ya kuliah dong nak, bentar lagi pulang kok, jelas pria tua itu. Budi terlihat meraih gelas kopi yang diserahkan oleh Bu Desri. Hawa dingin memenuhi dukuh itu, menyelimuti mereka hingga dinginnya menusuk ke tulang-tulang. Suara berisik dari deras hujan yang tiada henti tak terasa sudah 1 jam lebih menemani perbincangan mereka. Budi dan Reno hanya manggut-manggut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak De Hardi tadi. Pria tua itu terlihat merebahkan diri di dipan kayu sambil sesekali menghisap rokoknya. Malam itu, warung kopi Bu Desri sepi. Hanya ada ia, suami, dan anak perempuannya, serta 2 pemuda yang tinggal di rumahnya. Mungkin karena hujan lebat ini, membuat penduduk sekitar yang setiap malamnya biasanya menyatroni warungnya lebih memilih berdiam diri di rumah. Warung itu berada persis di halaman rumah. Rumah sederhana dari kayu jati asli, namun terkesan indah, lengkap dengan pendopo sebagai terasnya. Tanah Pak De Hardi cukup luas, bahkan di belakang rumah pun terdapat kebun singkong, jagung, dan pepaya yang ditanam istrinya. Mereka berdua sebenarnya sudah berkecukupan dengan mengandalkan hasil panen dari sawah. Namun mereka memilih untuk membangun warung di halaman rumahnya agar lingkungan di sana terasa cukup ramai dengan adanya banyak orang yang datang ke warung. Hujan semakin lebat mengguyur dusun itu. Ditambah lagi beberapa petir ikut meramaikannya. Dit, cemberut aja kenapa? Tanya Budi sambil cengengesan pada Dita yang tengah mencuci piring di sudut warung. Sebel lihat mukamu mas, jawab Dita yang menghela nafas panjang. Ya, Dita adalah adik Timur, anak kedua dari Pak De Hardi. Remaja 17 tahun itu mempunyai paras yang cantik dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos membuatnya memiliki kesan yang istimewa. Pak De, teriak seseorang dari kejauhan yang terlihat berlari menembus hujan. Semua orang menatap ke arah luar, mencoba menerka
Siapakah gerangan yang malam-malam begini terlihat begitu panik? Setibanya sosok itu di depan warung, ia segera melepas payung yang digenggamnya lalu masuk ke dalam. "Pak D, tolongin kita Pak D, ada anak kesurupan di mes," ucapnya terburu-buru. "Lah kok bisa?" Kejut Pak D Hardi yang segera melompat turun dari dipan. "Gak tahu saya Pak D, ayo buruan Pak D," gesahnya. "Budi, Reno, tolong bantu Budi nutup warung ya," perintah Pak Dehar pada kedua pemuda itu. "Nggih Pak D," jawabnya. Pak Dehar keluar mengambil payung yang dibawa orang tadi dan segera berlari menuju mes yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang dekat dengan mes itu adalah rumahnya. Ia berlari menembus hujan di tengah gelapnya malam tanpa penerangan sama sekali. Pak D hanya mengandalkan instingnya. Di sepanjang jalan hanya berjejer pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Di sana tampak banyak makhluk halus berkeliaran, namun Pak D sudah terbiasa olehnya. Saat hampir tiba di mes, ia melihat dua buah kepala terbang melayang mengitari rumah. Kepala yang membara oleh api. Apa namanya? Mungkin banaspati. Tapi mengapa mereka ada di sana? Entahlah, sekarang yang terpenting ia masuk ke mes itu dulu untuk memastikan apa yang terjadi. Di dalam mes, tampak 3 orang yang tengah kewalahan memegangi tubuh seseorang yang memberontak tak karuan. Orang itu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak dan mencoba untuk melepaskan diri. "Ucul no, hi. Cuk, asu, menokon, ngumpet aku bangsat. Umpat lelaki yang bernama Mas Alam tuh. Mas Alam ngumpat kayak gitu ya." Tangan kirinya nampak memegangi lengan kawannya yang kesetanan, dan tangan kanannya terlihat menampar wajah seseorang yang dipeganginya itu. "Gila ya Mas kamu, temennya kesurupan malah ditampar," protes Guntur. "Ini mana lagi si Bowo? Disuruh panggil si Pak D kok gak balik-balik." Guntur pun tak kalah panik menghadapi temannya yang kerasukan itu. Aku di sini nak," ucap Pak D Hardi yang telah berada di sebelahnya. Guntur terkejut melihat Pak D. "Tetap cekeli yo, ojo nanti ucul," perintah Pak D. "Pegangin terus, pegangin jangan sampai lepas," ucap Mas Alam, menerjemahkan ucapan Pak D pada kedua temannya yang bukan orang Jawa tersebut. Segera Pak D menjambak rambut Yudi, pemuda yang tengah kesurupan di hadapannya. Yudi mencoba untuk menggigit tangan Pak D untuk segera ditepis oleh tamparan Mas Alam lagi. "Anak ular ya emang suka gigit," bentak Pak D pada sosok yang merasuki Yudi. Ia terlihat mengambil batu merah padam yang ada di sakunya, batu kecil yang hanya seukuran kuku ibu jarinya. Rupanya Pak D Hardi menggunakan ular untuk memburu ular yang ada dalam tubuh Yudi. "Anak kecil gak usah sok-sokan, kembalilah ke ibumu," ucap Pak D sesaat sebelum teriakan terakhir dari mulut Yudi. Yudi langsung pingsan seketika. Pak D hanya tersenyum simpul. "Demit sialan, bikin repot orang mulu," gerutu Bowo yang ternyata dari tadi sudah berada di sana. Ia tampak kedinginan dengan baju yang basah kuyup terguyur hujan. Mes itu dihuni oleh 5 orang karyawan. Sudah sekitar sebulan ini mereka berlima bertahan di rumah itu. Bertahan di atas segala gangguan yang mereka terima setiap harinya. Karena rumah itu cukup besar. Awalnya perusahaan menempatkan 16 karyawan untuk tinggal di sana. Tetapi karena berbagai alasan, banyak dari mereka yang memilih patungan untuk mengontrak rumah lain di luar dusun ini. Hanyalah tersisa 5 orang yang terpaksa menempati mes itu. Alasannya, pastilah bukan karena mereka betah, karena mereka berlimalah yang bertanggung jawab atas segala barang perusahaan yang disimpan di sana. Lagi pula meskipun gaji mereka cukup besar, mereka lebih memilih berhemat daripada harus mengeluarkan uang berlebih untuk mengontrak rumah lain. Rumah yang telah dikosongkan lebih dari 12 tahun itu masih sangat terawat. Baretno sang pemilik memang mempekerjakan beberapa orang untuk merawatnya.
Masih banyak perabotan-perabotan antik miliknya yang sengaja dibiarkan berada di sana. Perabotan yang dimilikinya bersama suaminya terdahulu. Mereka semua masih kelelahan akibat memegang Yudi yang kesurupan tadi. Semuanya duduk bersimpu di lantai sambil membahas kejadian yang baru saja mereka hadapi. "Gimana kok bisa gini?" tanya Pak Hardi pada mereka berempat. "Gini bang, tadi tuh kita semua lagi ngerokok di teras. Tiba-tiba si Yudi kesurupan," ujar seseorang yang biasa dipanggil Uwak Tohar. "Iya Pak De, beberapa hari ini Yudi tuh selalu ngelamun. Udah saya bilangin tetap aja gak ada respon," timpal Guntur yang juga terlihat kesal. "Gila, bikin kesel aja tuh anak. Sebelum saya panggil Pak De tadi tuh Yudi mau lari ke hutan. Untung saya sama anak-anak sigap nangkep dia. Jelas bawa dari dalam kamar sambil berganti baju. Pastinya ya kedinginan setelah hujan-hujanan. Wajar, payungnya tadi disambar oleh Pak De." "Anggap aja uji nyari tiap hari," ejek Pak De yang kembali merebahkan diri di lantai. "Orang tua itu emang suka sekali rebahan." "Ya gimana Pak De, kami semua gak bisa nyembuhin orang kesurupan," ujar Mas Alan. "Entah apa yang telah dilakukan teman kalian itu, tapi satu pesanku, ada barang apapun, ada godaan macam apapun, jangan diambil, jangan ditanggapi," jelas Pak Hardi pada Mas Alam yang kemudian diterjemahkan kepada ketiga kawannya. Ketukan pintu membungkam obrolan mereka. "Iki lho kopine, dinggo melekan. Kancane di rumah sing apik yo," ujar Bu Desri yang datang bersama Dita. Ia nampak menyodorkan seteko kopi kepada para lelaki itu. Dita hanya terdiam berdiri di ambang pintu. Matanya beradu tatap dengan mata Guntur. Guntur tampan, pria kota dengan kulit bersihnya dan perawakan yang tinggi dan berisi. Sungguh idaman, kata Dita. Guntur dan Bowo adalah teman dari kecil. Mereka berasal dari Bogor, sejak SD sampai kuliah. Mereka selalu bersama. Bahkan saat ini pun, mereka bekerja di perusahaan yang sama. Yang membedakan mereka berdua adalah Bowo yang gemuk dan kulitnya sawo matang berbanding terbalik dengan Guntur. "Udah selesai pak urusannya, ayo pulang, Dita ngantuk," ujar Dita kepada bapaknya. "Yo wes lah, ayo. Kalau ada apa-apa lagi datang aja ya nak, jangan sungkan," ucap Pak D kepada para pria itu. Mereka bertiga pun pulang. Di rumah, Budi dan Reno tengah merokok di teras. Mereka berdua tercekat melihat Dita yang pulang bersama bapak ibunya. Sedangkan menurut mereka tadi, Dita sudah pulang sendirian dan masuk ke kamarnya. "Ada-ada aja, sudahlah, ayo masuk," ucap Pak D yang berusaha menutup kekhawatirannya. Entah apa yang dipikirkan pria tua itu, sepertinya ia enggan membuat orang-orang di rumah ikut merasa cemas. Rupanya, ia melihat bayangan siluman ular perempuan memasuki kamar putrinya. Siluman yang sama dengan kejadian saat Sutar meninggal tiba-tiba. Ular itu adalah salah satu makhluk terkuat di kerajaan tempat Mbah Jebung berada. Pak D duduk di dalam rumahnya. Ia memejamkan mata. "Katela opo kowe mrene?" tanya Pak D pada sosok itu dengan nada membentak. Wanita siluman itu menarik lidahnya yang menjulur panjang sampai tanah ke dalam mulutnya, lalu tersenyum sinis. "Kamu kan yang ganggu anakku main tadi," ucap wanita ular itu yang masih berada di kamar Dita. "Jangan ganggu anak-anak itu, mereka cuma numpang sebentar," pinta Pak D hati. Ucapan Pak D sama sekali tak diindahkan olehnya, hanya tawa yang terdengar mulai menjauh. Pagi itu, di mes semua orang tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor.
"Yud, udah enakan? Ngantor gak hari ini?" tanya Bowo yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menarik sepatunya. Malam tadi, mereka semua tidur menggelar kasur lantai di ruang tamu. Lelah, rasa gundah akan semua yang telah mereka alami dalam sebulan ini membuat hati mencu dan ingin berhenti. Yudi hanya mengangguk. Tiada sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Ia masuk ke kamar dan segera bersiap untuk mandi. "Bo, Yudi kenapa?" tanya Wak Tohar pada Bowo. "Mana gue tahu bang, setannya masih nempel kali," jawab Bowo yang merasa kesal dengan Yudi. Plang, kelontang-kelontang. Suara seperti alat masak yang dibanting terdengar dari belakang, disusul dengan derap kaki Mas Alam yang tampak berlari ketakutan dari arah dapur. "Gila asu, SOS diwenehi sarapan," teriaknya yang menghampiri Wak Tohar dan Bowo. "Apaan Lam?" tanya Wak keheranan. "Lihat sendiri sana. Ada yang habis masakin kita kayaknya," gerutu Mas Alam yang masih ngos-ngosan. Bowo dan Uwa segera menuju dapur. Mereka terkejut bukan main melihat ke lantai. Di sana terdapat panci yang sepertinya baru saja dilempar oleh Mas Alam. Nampak daging ayam busuk yang dicincang tak karuan bercecer keluar dari panci. Ayam yang masih lengkap dengan bulu dan kotoran dari organ pencernaannya. Bau busuk dari bangkai itu menusuk hidung mereka. Sungguh menjijikkan. "Tiap masak kok gak pernah yang enak. Apes, ucap Uwa. Kepalanya terlihat menggeleng-geleng. "Gue gak mau beresin lu aja bang," seru Bowo pada Uwa. Udah, biar ntar gue suruh OB kantor kesini buat beresin itu," teriak Mas Alam yang masih berada di depan. Mereka bertiga pun berangkat ke kantor meninggalkan Guntur dan Yudi sendirian. Guntur emang suka berlama-lama saat bersiap. 1 jam mungkin masih kurang baginya. Terdengar suara ketukan terdengar dari pintu kamar Guntur. Nampak Yudi tengah berdiri di sana. "Kenapa Yud? Nyari anak-anak? Udah pada berangkat tuh," ucap Guntur yang menengok ke arah Yudi. Betapa terkejutnya dia melihat tubuh Yudi yang gosong-gosong membiru membentuk bekas lilitan. Entah lilitan benda apa yang bisa menimbulkan bekas sebegitu parahnya. Semua lebam itu terlihat jelas karena Yudi bertelanjang dada dan hanya memakai handuk di pinggangnya, khas para pria saat seusai mandi. Badan lu kenapa? Astaga, tanya Guntur dengan panik. Yudi hanya menatap kosong. Entah apa yang terjadi padanya. "Tolong," ucap Yudi lirih yang kemudian pingsan begitu saja di pintu kamar Guntur. Guntur sangat panik. Ditambah lagi tiada seorang pun di mes. Ia berusaha tenang dan menelpon teman-temannya. "Woi, lu semua cepetan balik. Yudi kenapa? Kenapa lagi nih? Cepetan, jangan lupa ajak Pade ke sini," perintah Guntur pada Bowo. Ia segera mematikan telepon dan berusaha mengangkat tubuh Yudi ke atas ranjang. "Dita," ucap seorang pria yang tengah menghampirinya bersama 2 pria lain. Saat itu Dita tengah menyapu halaman rumahnya. "Ada apa lagi mas?" tanya remaja itu. "Pak Adi ada nggak? Si Yudi mulai lagi nih," jelas Bowo padanya. Dita tampak mengerutkan dahinya. Ia heran, mengapa lagi-lagi Mas Yudi yang diganggu. "Bapak ke sawah, tunggu bentar." Dita meletakkan sapunya di tanah, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia kembali bersama Budi dan Reno. "Biar kami aja mas yang manggil Pak D, sekalian berangkat," ujar Budi pada mereka bertiga. "Saya ikut ke sana ya mas," pinta Dita pada Mas Alam. "Ya udah ayo," jawab Mas Alam. "Makasih ya Budi, Reno," timbalnya. Mereka berempat akhirnya berangkat menuju mes, sedangkan Budi dan Reno menuju sawah untuk memanggil Pak D. Sesampainya di mes, mereka terheran melihat tubuh Yudi yang tergolek lemas di atas ranjang. Tubuh yang sebagian dipenuhi warna gelap membentuk lilitan. "Gimana sih Tur? Kok badan dia bisa kayak gini?" tanya Wak keheranan menatap pemandangan yang ada di hadapannya. Dita mendekat ke arah ranjang tempat Yudi dibaringkan. Ia menatap tubuh itu dengan seksama, lalu menyentuh luka-luka gosong yang ada di sana. Para pria itu pun tercekat menatap apa yang Dita lakukan. "Teman kalian habis ngapain?" tanya Dita dengan wajah serius. Matanya yang tajam
tampak sangat tegas menyudutkan mereka. Dengan gugup, Mas Alam menjawab, "Nggak ngerti, Dit. Takono Guntur." Ucapnya terbata-bata yang merasa terintimidasi oleh tatapan Dita. Ia mengalihkan pandangannya pada wajah Guntur. Pria tampan itu hanya menggeleng kepala tanpa berkata apa-apa. Dita melepaskan tangannya dari tubuh Yudi lalu melangkah keluar kamar. Ia tampak mencoba menelpon seseorang. "Mbak, kapan pulang?" ucapnya pada seseorang di telepon. "Ada perlu, kayaknya nggak bisa kalau cuma bapak sendirian," jelasnya kembali. Keempat pria itu hanya mengamati percakapan Dita dari dalam kamar. "Yo wes, jangan kelamaan ya, assalamualaikum," tutupnya. Ia kembali ke kamar itu, kamar yang dulunya ditempati oleh Mas Galuh, kini ditempati oleh Bowo dan Guntur. Sedang kamar milik Mbak Retno dan Pak Sutar dulu ditempati oleh Mas Alam. Sedang kamar milik Mbak Retno dan Pak Sutar dulu ditempati oleh Mas Alam, Wak Tohar, dan Yudi. Tak ada satupun dari mereka berlima yang berani menempati kamar atas. Tidak lain tidak bukan pastilah karena kejailan yang pernah terjadi pada teman-teman mereka dulu saat semuanya masih tinggal satu mes dengan mereka. Kembali ke beberapa minggu sebelumnya. Mes mereka mempunyai 2 kamar besar di lantai bawah dan 2 kamar besar pula di lantai atas. Di bawah ada kamar mandi di masing-masing kamar dan 1 kamar mandi untuk tamu di dekat dapur. Sedangkan di atas hanya ada 1 kamar mandi. Ke-16 pria itu membagi 4 kamar untuk mereka. Otomatis masing-masing kamar berisi 4 orang. Di hari pertama, mereka semua bermalam di mes. Teror itu sudah dimulai. Pukul 23.30, sebagian orang telah lelap dalam tidurnya. Tersisa 8 orang, sebut saja namanya Yanto dan ke-7 anak buahnya. Mereka semua tengah bermain gaplek di lantai atas sambil menonton TV yang selalu Yanto bawa kemanapun ia tinggal. "Aduh bang, mukaku kotor semua," ucap salah satu anak buahnya yang tengah bercermin. Ia merasa lucu memandangi wajahnya yang penuh dengan bedak ketiak akibat kalah barusan. Sehabis mengajak bicara Kang Yanto, ia pun kembali menatap cermin yang dipegangnya. Serasa mau copot jantungnya saat melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangnya. Ada yang berbeda, kuntilanak itu tidak memiliki bola mata. Wajahnya penuh dengan darah dengan rambutnya yang gimbal. Orang itu kaget bukan main, badannya bergetar dan keringat mengucur deras di dahinya. Mulutnya terkunci, badannya kaku. Sama sekali tidak ada satupun anggota badan yang bisa ia kontrol. Hingga sosok itu menoleh ke arahnya. Perempuan itu tahu bahwa sedang ada yang mengamatinya dari cermin. Posisinya yang semula berdiri, kini berjongkok. Terdengar seperti suara tulang yang dipatahkan. Rupanya sosok itu beralih ke posisi kayang, namun dengan kepala yang menggantung di lantai. Masih dalam keadaan seperti itu, ia melayap mendekati anak buah Kang Yanto tadi. Tangan dan kakinya bergerak seperti langkah seekor laba-laba. Ketakutan menyeruak di dalam dadanya. Ingin sekali saat itu ia memejamkan mata, namun apa daya, hal mengerikan itu terjadi begitu saja. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, lalu mendongakkan kepalanya persis di depan pria itu. Wajah mereka beradu tatap, hingga akhirnya sosok mengerikan itu menyeringai. Bau busuk tercium ke sisi ruangan, dan diakhiri oleh teriakan anak buah Kang Yanto tersebut. Semua orang di sana terkejut, karena memang sedari tadi tiada seorang pun yang menyadari bahwa temannya sama sekali tak bergerak. Mereka hanya sibuk melanjutkan permainan gapleknya. "Loh, anak ini kenapa?" tanya Kang Yanto panik. "Entah bang, aku juga gak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Astagfirullah, ayo bawa ke rumah sakit Ju, cepat keluarin mobilnya," perintah Kang Yudi, dan pada Parjo anak buahnya, seisi rumah terbangun. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana ini terjadi. Malam menjadi gaduh. 3 orang lainnya bersama Kang Yanto membawa anak buahnya itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, "Gimana dok?" tanya Kang Yanto. Semua orang di sana terkejut, karena memang sedari tadi tiada seorang pun yang menyadari bahwa temannya sama sekali tak bergerak. Mereka hanya sibuk melanjutkan permainan gapleknya. "Loh, anak ini kenapa?" tanya Kang Yanto panik. "Entah bang, aku juga gak tahu," jawab salah satu dari mereka.
Astagfirullah. Ayo bawa ke rumah sakit. Jo, cepet keluarin mobilnya, perintah Kang Yudi pada Parjo, anak buahnya. Sesi rumah terbangun. Mereka semua bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Malam menjadi gaduh. 3 orang lainnya bersama Kang Yanto membawa anak buahnya itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, gimana dok? Tanya Kang Yanto. Dokter menjelaskan bahwa teman Kang Yanto itu terkena stroke akibat tekanan darahnya yang melonjak sangat tinggi secara tiba-tiba, dan mungkin pembuluh darah pada otaknya tersumbat hingga membuat sebagian tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Para pria itu menangis. Mereka tak tega melihat kondisi kawannya yang terkapar lemas di atas ranjang rumah sakit itu. Mas, kok bisa gini sih? Kamu itu kenapa? Ucap Parjo yang tengah menangis sesenggukan. Di tubuh yang terbaring itu nampak bibirnya berubah menjadi perot. Tangannya bengkok dengan jari-jarinya yang kaku. Betapa menyedihkan kondisinya saat itu. Ucapnya dengan susah payah. Teman-temannya yang sedari tadi menangis di kejauhan segera berlari mendekat. Gimana mas? Kamu mau ngomong apa? Tanya salah seorang kawan. Jawabnya kembali dari bibir yang perot itu. Mereka semua bingung dengan apa yang diucapkan temannya itu. Di mes, para karyawan mencoba untuk menghubungi keluarga pria tersebut. Esok hari, keluarganya pun datang untuk mengurusnya yang terbaring di rumah sakit itu. Banyak warga datang ke mes itu bersama ketua RT, sekedar untuk memastikan apa yang terjadi dikarenakan beritanya menyebar begitu cepat. Baru sehari loh tinggal di sini, udah ribut kayak gini, bisik seorang warga kepada warga lain. Mereka yang tengah asik bergosip itu tidak menyadari bahwa ada beberapa karyawan di belakangnya. Para karyawan itu mengamati pembicaraan mereka. Ya, kebangetan yang nyewa. Apa nggak tahu tanah ini tanah apa? Jawab salah seorang warga. Tanah apa? Apa maksud perkataan orang-orang itu? Mereka masih bertanya-tanya hingga saat mereka berkunjung ke warung Bu Desri. Mereka menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Tak ada yang tahu menahu apa penyebab satu kawannya yang sehat terserang stroke secara tiba-tiba. Pak Dehardi pun menjelaskan seluruh sejarah mengenai tanah dan rumah itu. Mereka semua tak habis pikir mengapa bisa bos mereka menyewa rumah seangker itu. Akankah ia tidak tahu atau memang sengaja? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikiran mereka. Udah gak usah takut, berani aja, ujar Pak Dehardi. Apa nggak bisa dihalau Pak De? Dipagari atau dipindahkan mungkin? Tanya Bowo yang di malam itu juga berada di sana. Tadi udah tak bilangin kan, almarhum yang punya rumah gak nurutin apa kata orang-orang buat bangun rumahnya ngadep selatan. Jadi ya gak akan bisa dipagarin, jelas Pak De. Di sisi lain, Guntur sering bertukar pandang dengan Dita. Mereka berdua mungkin merasa tertarik satu sama lain. Beberapa hari pun berlalu tanpa adanya gangguan. Namun beberapa saat kemudian, di sore hari, mungkin pertengahan minggu kedua mereka tinggal di mes itu, kejadian lagi-lagi terjadi pada anggota Kang Yanto. Sepulang dari kantor, mereka bukannya segera mandi, malah memilih menenggak minuman keras yang baru saja mereka beli bersama-sama. Tok, lu mau minum beneran nih? Tanya Wak Tohar pada Yanto dan para anak buahnya. Ya iyalah bang, udah dibeli mahal-mahal, masa dianggurin? Jawab Yanto sambil tertawa. Lu udah denger kan kemarin apa kata Pak Hardi? Tanya Wak Tohar kembali memastikan. Kali ini alisnya mengerut. Alah persetan, suruh aja setannya sini biar gue ajak join, kata Yanto dengan santainya. Para anak buahnya mulai merasa takut. Mereka semua ingat apa pesan yang diberikan oleh Pak Dehardi kemarin. Mereka semua terdiam mendengar perkataan atasannya itu. Lu semua pada takut? Tanya Yanto. Banji lu udah pada pernah ngeliat hantu di sini, nggak kan? Yaelah kalem aja, mabuk biar nggak stres, ujar Yanto yang merasa kesal. Tapi bang, kan lu tahu sendiri gimana nasib satu teman kita gara-gara makhluk yang tinggal di sini, ujar seseorang. Pada percaya omongan si Tuardi itu ya, goblok lu semua. Udah jelas kata dokter teman kita itu sakit stroke, ada penyebabnya, bukan karena setan. Kali ini, nada bicara Yanto mulai meninggi. Emosinya mulai terpancing karena tiada mendapat dukungan dari seorang pun. Kalau gak ada yang mau ikut minum, semua anggota tim gue gak usah kerja besok, ancamnya kembali.
Mau tak mau semua bawahannya pun menuruti kemauan Yanto. Mereka menenggak seluruh miras itu sampai habis tiada bersisa. Hari semakin gelap. Mereka semua masih terkapar di lantai atas. Semua yang tinggal di kamar bawah tidak mau mempedulikan Yanto dan seluruh anggotanya itu. Mereka semuanya melakukan aktivitas masing-masing, lalu beranjak tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 00. Semua yang berada di lantai atas masih tertidur pulas hingga suara seseorang membangunkan mereka dari tidur. "Mas, bangun!" seru seorang perempuan membangunkan mereka. Siapa kamu?" tanya Yanto yang masih setengah sadar. "Kan tadi Mas yang manggil saya, katanya suruh main ke sini," jawab perempuan itu. Karena efek mabuk, Yanto pun tidak bisa berpikir dengan semestinya. Ia hanya berpikir mungkin ia lupa telah memesan PSK sebelum pulang tadi. Ia pun membangunkan kawan-kawannya dan memulai tindakan gilanya. Mereka semua berpikir tengah menyetubuhi wanita cantik itu bersama-sama. Di pagi harinya, "Bang Yanto." "Bangun bang." "Bang Yanto, bangun bang, udah pagi, gak ngantor apa?" teriak Guntur dari bawah. Hening. Tiada jawaban dari lantai atas tempat Yanto berada. "Mas, coba deh lu, tengokin sono," ucap Guntur pada Mas Alam, yang kemudian menuruti pinta Guntur dan segera berjalan menuju lantai atas. "Astagfirullah," ucapnya histeris. Ia pun segera menuruni anak tangga dan berteriak kepada teman-temannya. "Gila, sumpah sinting itu bocah-bocah. Ayo semuanya naik ke atas deh," seru Mas Alam yang terlihat masih sangat syok. Semua orang menatap Mas Alam heran, lalu berjalan mendekat padanya. Mereka tampak bingung dengan sikap aneh Alam itu. Mereka saling tatap satu sama lain seolah bertanya apa yang terjadi pada Alam. "Astaga, malah pada bengong, cepetan naik gih, biar pada lihat sendiri ucapnya." Mereka semua pun naik ke atas. Mata mereka terbelalak hebat mendapati kondisi di sana. Yanto dan anak buahnya terkapar di lantai tanpa seorang pun mengenakan busana. Mereka semua tertidur seperti orang pingsan, dan di antara mereka tergeletak bangkai seorang kambing. Mereka semua tertidur seperti orang pingsan, dan di antara mereka tergeletak bangkai seekor kambing yang nampaknya baru saja mati. Wajah semua orang panik. Ini kali pertama mereka melihat hal menjijikkan seperti itu. Bo yang tadi ikut ke atas pun terlihat berlari ke arah kamar mandi bawah. Ia memuntahkan seluruh isi perutnya karena tak kuasa menatap apa yang baru saja dilihatnya. Anak-anak lain mencoba menahan mualnya dan membangunkan anggota Yanto. "Asu, tangi cok, Maria opo kowe podo iki?" teriak Mas Alam menggunakan bahasa Jawa pada Yanto. Mereka berhasil dibangunkan lalu didesak oleh Mas Alam dan kawan-kawan. Apa yang habis mereka perbuat? Mengapa ada bangkai kambing di sini? Sungguh gila. Dasar orang-orang sinting. Gini ya kelakuan lu semua di kota orang. Pada nggak ada duit apa? Sampai gak bisa nyewa cewek? Guru tua Tohar yang merasa jengkel dengan kelakuan mereka. Yanto yang baru saja bangun berusaha mengumpulkan kesadaran. Ia mencerna apa yang sedang terjadi dan apa yang ia lihat sekarang. Ditambah lagi umpatan-umpatan sial dari Mas Alam dan anggotanya itu membuat kepalanya makin pusing dan semakin bingung. Jo, panggil Yanto pada Parjo yang tertegun menatap sesuatu. Ia lalu melihat apa yang tengah Parjo tatap. Sadarnya kembali seketika ia mendekat ke arah benda itu, lalu menyentuh bulu-bulu yang terlihat basah itu. Cairan yang dikenalnya sangat-sangat dikenal oleh pria itu. Benar, bangkai kambing itu berlumuran air itu. Apakah yang terjadi semalam? Mual menyeruak dari perut mereka. Rasa jijik pun memenuhi kepala hingga pusing mulai terasa. Terdengar orang-orang itu menahan mual dan kemudian berhamburan mencari tempat untuk memuntahkan isi perut mereka. Pahit, lidah mereka terasa sangat pahit karena memuntahkan minuman keras yang kemarin mereka teguk. Pemandangan itu sungguh menguras isi perut mereka hingga badan terkapar lemas kembali. Masih dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun, mereka dibantu berjalan oleh Mas Alam dan kawan-kawan menuju kamar mandi. 7 pria itu diletakkan bersimpuh begitu saja di atas lantai kamar mandi. Uwak Tohar dan Yudi mengguyur mereka semua dengan air bak mandi. "Nih, biar pada waras," ucap Yudi yang tampak gerah. "Dinginkan dulu tak kau pakai air,"
ujar Uwak yang sedari tadi menyemprotkan air dari selang. Sungguh seperti ruatan massal. Tiada lagi rasa malu di antara mereka. Semuanya tengah syok hingga tak sempat memikirkan tubuh masing-masing. Jadi, mana wanita yang mendatangi mereka semalam? Wanita yang ia pikir telah mereka gilir bergantian tadi malam. Kenapa justru bangkai kambing yang ada di sini? Apakah artinya semalam mereka menyetubuhi kambing itu? Sinting. Guntur, Mas Alam dan yang lainnya bergegas mengubur kambing mati itu di belakang mes. Gendeng arek iki cok, gerutu Mas Alam sambil mencangkuli tanah. Gara-gara alkohol jadi matanya ngawur semua mas. Kambing bisa dikira cewek cantik kali, ujar temannya mencairkan suasana. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tapi tadi malam, waktu gue kebelet mau ke kamar mandi, gue lihat kok bang, ada bayangan cewek jalan ke tangga atas. Pernyataan salah satu dari mereka. Yang gue heran, kok bisa ada kambing masuk ke mes kita? Ke lantai atas lagi? Tanya Guntur. Senyap. Mereka semua saling bertukar pandang. Banyak hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika mereka. Lu serius lihat cewek? Tanya Mas Alam pada orang tadi. Iya bang, ngapain gue bohong? Tapi aneh deh, kakinya gak napak. Gue juga takut waktu itu. Tapi gara-gara kebelet, ya udah gue tahan takutnya. Yang penting kelar dulu hajatnya. Jelas orang itu. Lagian kalau lu pikir nih bang, tuh kambing punya siapa coba? Yanto sama anak-anak juga pada mabok. Gak ada yang keluar mes dari sore. Timbal Bowo tiba-tiba. Benar, mereka membenarkan perkataan Bowo. Mereka semua begitu ngeri. Lalu memutuskan untuk mempercepat proses penguburan. Hari ini, seluruh penghuni mes memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Di siang itu, Kang Yanto dan keenam anak buahnya telah selesai mandi dan duduk berkumpul di ruang tamu bawah. Suasana begitu hening, tatapan mereka kosong. Entah apa yang ada di pikiran pria-pria bodoh itu. Yudi, Wak Tohar, Mas Alam, Guntur, Bowo, dan ketiga lainnya ikut duduk di sana. Mereka merasa sangat kesal kepada teman kerja mereka itu. Yudi mengambil sebungkus rokok di saku, lalu melemparkannya ke meja di hadapan Yanto. "Ra usah sepaneng," ucap Yudi pada mereka. Mereka hanya menunduk tanpa menjawab. "Jelasin ke kita semuanya," perintah Mas Alam pada Yanto. Yanto menatap Alam. Ia mulai menjelaskan sesuai apa yang ia ingat dan lihat. "Gue pusing Lam, Wak. Gue nggak tahu gimana bisa ada kambing di situ. Yang gue inget cuma kita mabok sampai pingsan gak karuan. Terus tiba-tiba ada cewek datang. Dia bilang udah disewa," jelas Yanto. Mas Alam dan anak buahnya hanya diam mendengarkan penjelasan Yanto dengan ekspresi heran. Karena gue nggak inget apa-apa, jadi ya udah gue bangunin anak-anak. Kita garap tuh cewek bareng-bareng di depan TV. Abis itu kita nggak tahu apa-apa lagi. Lanjutnya dengan tampang yang masih begitu tak menyangka. Ia tak bisa percaya apa yang mereka lakukan tadi malam dengan seekor kambing. Bener mas, Kang Yanto gak bohong. Kita semua tahu dan lihat pakai mata kepala sendiri kalau yang kita ajak main tadi malam itu cewek tulen bukan mayat kambing, ucap salah seorang anggotanya. Mereka semua pun mengangguk-angguk, tanda membenarkan ucapan kawannya. Mas Alam dan yang lainnya pun percaya dengan apa yang dikatakan Yanto, karena tak mungkin bila mereka berhalusinasi secara bersamaan. Udah cukup kan sekarang? Udah ada bukti nyata. Mau gak mau, kalian harus percaya apa kata Pak Dehardi, ucap Guntur pada Yanto. Iya Tur, sorry banget, sorry gue ngerepotin kalian semua, ucap Yanto. Rasa penyesalan tampak sekali dari sorot matanya. Hari itu telah mereka lalui, namun tidak dengan kejutan-kejutan ke depan yang sanggup membuat sebagian besar karyawan penghuni mes itu memutuskan untuk pindah. Para jin, dedemit, yang menghuni kerajaan itu semakin intens menampakkan diri. Ya, mereka tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena memang merekalah yang lebih dulu menempati daerah ini. Suatu hari, sekitar pukul 22, 3 anak buah Mas Alam baru saja pulang dari tempat karaoke. Mereka membawa serta 2 orang LC dari sana menuju mes. Mas, kok masuk hutan? Kalian gak mau bunuh kita kan? Tanya salah satu wanita itu sambil melepaskan pelukan dari kedua orang yang tengah mendekapnya. Ia menengok keluar dari balik kaca mobil. Bulu kuduknya merinding. Ngeri. Ikut ke mes ya, nanti kita tambahin kok. Tenang aja.
ucap pria itu. Setibanya di mes, kedua wanita itu menolak untuk masuk dan meminta untuk diantar pulang saja. Maksud kalian, rumah ini mes yang kalian tempatin? Sinting kali lo ya, ngajak kita berdua ke sini, ujar si wanita. Dengan nada meninggi sambil mengarahkan telunjuknya ke wajah salah satu pria itu. Mending lu nyuruh kita nyibur sumur daripada masuk ke situ, bentak wanita lainnya. Oh ya, sebut saja nama mereka Wiwin dan Astri. Ya mau gimana dong? Ini udah malam. Kalau kalian mau pulang, ya udah pulang aja sendiri sana. Kita mau masuk, ngantuk, ucap salah seorang pria itu sambil cengengesan bersama kedua kawannya, lalu melesat masuk ke dalam mes. Di dalam, Yudi dan Alam belum juga tidur. Mereka masih bermain PS di ruang tamu. Mereka menengok ke arah pintu saat kawan-kawannya itu masuk. Namun, betapa terkejutnya mereka melihat 3 orang wanita ada di belakang mereka. Bangsat, gila lo ya, cari perkara lagi. Gak cukup apa? Contoh dari Kang Yanto kemarin, hadik Yudi yang terlihat geram. Matanya menatap tajam para pria itu. Mereka sama sekali tak membalas ucapan Yudi dan beringsut ke kamarnya. Satu orang melambai ke arah para wanita itu, mengisyaratkan agar mereka mengikuti langkahnya masuk ke dalam kamar. Wanita-wanita itu pun menurutinya. Mereka masuk bertiga. Yudi dan Uwa yang ada di ruang tamu hanya menatap langkah 3 orang perempuan itu. Tapi tunggu, mengapa seorang di antaranya tampak aneh? Wanita bergaun merah itu terus menunduk sama sekali tak menampakkan wajahnya. Yudi yang sadar akan hal itu segera memberitahu Uwak Tohar. Ia ingat persis dengan apa yang diceritakan oleh Pak De Hardi mengenai perempuan bergaun merah yang tinggal di mes mereka. Bahaya Wak, bahaya. Mereka semua bisa kena nasib buruk, ucap Yudi sambil mengguncangkan tubuh Uwak Tohar. Maksud kau apa Yud? Tanya Uwak kebingungan. Lu lihat berapa cewek yang masuk ke sini tadi? Tanya Yudi tegas. 3 lah. Merah, kuning, hijau. Kan bajunya udah kayak pelangi, jawab Uwak dengan polosnya. Nah, iya itu bang. Si cewek baju merah itu yang pernah diceritain sama si Pak De ke kita dulu. Gak beres nih bang, jelasnya. Uwak tampak mencerna kata-kata Yudi barusan. Kini, ia sadar maksud perkataan Yudi. Wajahnya tampak terkejut. Ia segera berdiri. Ayo buruan, kasih tahu mereka Yud, ucapnya tiba-tiba. Mereka berdua pun menggedor-gedor pintu kamar anak-anak itu. Tiada jawaban sama sekali. Aneh. Padahal semua kamar di mes itu bukan ruangan kedap suara. Tapi mengapa sama sekali tidak terdengar suara sekecil apapun dari dalam? Hening, sunyi, senyap. Bangunin semua anak-anak cepet, perintah Uwak. Tak lama, mereka semua sudah berkumpul dan dijelaskan oleh Yudi tentang apa yang sedang terjadi. Semua orang berusaha membuka pintu kamar itu. Dicongkel, didobrak, apapun sudah mereka lakukan. Akan tetapi, gagang pintu itu sama sekali tak bergeming dari tempatnya. Sialan, lu bertiga coba pecahin jendela kamar dari luar, perintah Yanto pada ketiga anak buahnya yang disambut oleh anggukan mereka. Sesampainya di depan jendela itu, mereka mencoba memecahkannya dengan batu yang biasa digunakan untuk membangun pondasi. Tentu saja ukurannya tidaklah kecil, namun anehnya, kaca itu tidak pecah, bahkan sama sekali tidak tergores. Akhirnya mereka kembali ke dalam. Gak bisa pecah bang kacanya, aneh sumpah, ucap salah satunya. Panggil Pak De cepetan, perintah Yanto. Namun kali ini ia tampak khawatir. Akhirnya ia menyuruh semua anak buahnya untuk pergi bersama menuju rumah Pak De. Di tengah perjalanan yang hanya perlu melewati 100 meter itu, mereka dikejutkan oleh penampakan makhluk besar dengan wujud kera di tengah jalan. Di belakangnya ada ratusan monyet-monyet tanpa ekor dengan taring yang tampak tajam itu. Kaget bukan main pastinya. Mereka membeli berbalik dengan niat untuk kembali ke mes. Namun apa daya, tak disangka di belakang mereka pun terdapat banyak sekali ular yang tengah berlalu lalang sambil mendongakkan kepala menatap mereka. Panik. Itulah yang mereka semua rasakan. Keenam pria itu berlari, kabur dari kejaran makhluk-makhluk itu. Derap ayunan kaki membawa mereka tak tentu arah, menyebar ke segala penjuru hutan. Sungguh hilang akal. Begitulah adanya jika nyali sudah berhasil dikalahkan oleh syaitan. Mereka yang berada di mes telah lama menunggu. Mungkin lebih dari 2 jam. Anak-anak tadi tak kunjung kembali. Gila,
Mereka muterin hutan dulu apa? Sampai jam segini gak balik-balik? Ucap Guntur yang mulai resah. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Tiada akses masuk ke dalam kamar untuk menolong kawan mereka. Tiada pula kabar kembalinya kawan mereka yang diutus ke rumah Pak D. Mereka mulai merasa lelah hingga akhirnya terkapar di kursi dan sofa. Bahkan bawa si Dempal tidur di atas meja. Di pagi harinya, mereka mendapati pintu itu terbuka. Segeralah mereka masuk ke dalamnya. Di sudut ruangan tampak wanita dengan dress mini berwarna kuning meringkuk, menangis dengan keadaan yang acak-acakan tak karuan. Dan di atas kasur terdapat 3 pria yang lagi-lagi tergeletak tanpa busana dengan lebam di sekujur tubuhnya. Mata mereka terus-menerus mengeluarkan air mata, namun dengan wajah yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Tubuh mereka bertiga menggelinjang tak karuan, seperti seseorang yang tengah tersengat listrik. Tiada henti bergerak. Guntur menangis, menatap nasib kawan-kawannya itu. Bawa mengambil selimut lalu menutupi tubuh wanita berbaju kuning yang diketahui bernama Wiwin itu. Diboponglah dia menuju ruang tamu. Yudi, Uwa, dan Nyanto berusaha memegangi dan menghentikan geliat tubuh kawan-kawan mereka itu. "Teman kamu satunya mana?" tanya Bowo yang merasa sangat iba pada perempuan itu. Perempuan yang terlihat sangat syok. Entah apa yang telah terjadi semalam. Ia menangis tak henti-henti sambil menggigiti kuku-kuku jarinya. Tangannya bergetar seakan masih terasa ketakutan membakar pikirannya. Bowo berjongkok di hadapannya. Tenang, tenang. Coba bilang pelan-pelan, teman kamu kemana? Ujar Bowo yang mencoba menenangkan wanita itu. Mati. Dheweke mati. Dheweke melayu. Jawab Wiwin dengan lirih dari bibirnya yang masih bergetar. Bowo bingung. Ia tak paham bahasa Jawa. Ia pun memanggil Yudi. Yudi yang tadi memegangi tubuh kejang kawannya itu digantikan oleh Guntur. Ia segera menuju Bowo. Gimana, Wo? Tanyanya. Gak tahu nih gue, gak paham dia ngomong apa. Jawab Bowo sambil menggaruk kepalanya yang bahkan tidak merasa gatal itu. Pripun, Mbak? Sing tenang nggih, saniki jawab alon-alon. Rencangnya sampean pundi? Tanya Yudi pada perempuan itu. Jawabannya masih sama. Ia mengatakan bahwa temannya mati. Yudi merasa terkejut. Ia segera berlari keluar menuju rumah Pak D dan meminta pertolongan. Di sana ia menjelaskan apa yang terjadi. Pak D pun mengajaknya untuk memanggil semua warga, meminta bantuan, dan segera kembali ke mes bersama seluruh warga dusun. Sungguh kacau, keadaan di mes sangat memprihatinkan. Untung saja warga di sana baik-baik. Mereka tidak pernah menghakimi ataupun menyalahkan para karyawan yang tinggal di mes itu atas kekacauan yang lagi-lagi harus mereka bantu bereskan. Pak D menyuruh para wanita untuk menyiapkan perlengkapan memandikan orang meninggal. Sementara lainnya membantu mengurusi Wiwin. Para lelaki diajaknya mencari keberadaan Lastri hingga ditemukanlah tubuh wanita itu telah terbujur kaku menekuk di dalam sumur tua belakang rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur yang disebut Sendang Jepung, yang tak pernah dijamah siapapun selain orang-orang yang berniat melakukan pesugihan di sana. Diangkatlah mayat Lastri ke atas. Warga sangat mengenalnya. Dulu ia pernah tinggal di dusun itu untuk sementara waktu. Ia tidak punya siapapun. Orang tuanya telah lama tiada. Kerabat pun tak ada yang peduli padanya. Hingga akhirnya ia bekerja di pinggiran kota sebagai LC di sana. Salah satu warga mencoba menghubungi bos Lastri. Namun jawaban yang didapatkan sangat tidak memuaskan. Ia tidak peduli pada wanita sebatang kara yang kini telah kehilangan nyawanya itu. Akhirnya, warga dusun itulah yang mengurus jasad Lastri. Di depan mes tampak berjajar 8 tong air berwarna biru dan 8 kursi panjang yang dijajar sedemikian rupa.
Terlihat pula gulungan tebal kain hitam yang biasanya digunakan warga untuk menutupi acara pemandian mayat tersebut. Mayat Lastri dimandikan bersama 3 orang karyawan yang masih kejang-kejang itu. Warga membagi tugas. Sebagian orang memandikan mereka dan sebagian lagi menutup kawasan itu dengan kain hitam tadi yang kini telah dibentangkan mengeliling. Selesai. Proses pemandian kini telah usai. Badan-badan itu dibaringkan di ruang tamu. Beberapa santri diundang untuk yasinan di sana. Kini, ketiga tubuh itu tak lagi bergerak-gerak seperti tadi. Tepat ketika ayat terakhir surat Yasin dibacakan serempak oleh santri itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketiga pria yang terbaring di balik kain putih dan jarik tadi bangkit duduk bersama-sama. Semua orang di sana kaget kecuali Pak D. Pak D yang justru tersenyum lega. Akhirnya proses pemakaman Lastri dilanjutkan. Ketiga orang tadi sudah kembali sadarkan diri sepenuhnya. Namun ada satu hal yang belum terselesaikan. Kawan mereka, anak-anak buah Kang Yanto, entah hilang kemana. Hanya meninggalkan bekas langkah yang terlihat menerjang semak menuju ke dalam hutan. Banyak sekali PR yang harus Pak D Hardi dan warga garap. Apa salah ketiga karyawan tadi sampai-sampai dibuat tak karuan oleh gadis bergaun merah penghuni mes itu? Ternyata setelah sadar dan didesak jujur oleh Pak D dan semua orang, mereka mengatakan yang sebenarnya, bahwa sepulangnya dari tempat kerja, mereka menuju rumah salah satu dukun yang direkomendasikan oleh OB yang mereka kenal. Mereka meminta pegangan agar aman dari gangguan makhluk-makhluk mes itu. Namun apa daya, kedua energi itu saling bersinggungan dan gadis bergaun merah itu lebih kuat dari jin yang dikirim si dukun. Dukun rendahan yang bahkan tidak bisa menghalau serangan mereka. Gadis itu marah karena mereka bertiga membawa benda asing masuk ke wilayahnya. Ia tak terima akan kesan menantang ketiga pemuda tersebut. Dibuatnya semengenaskan tadilah hukuman yang harus ketiga pria itu terima untuk sementara. Lalu mengenai Lastri, benar kata orang, lebih baik menjaga lisan dan tidak bicara sembarangan. Ingat, saat Lastri baru saja sampai di depan mes, ia mengatakan akan lebih baik melompat ke dalam sumur untuknya daripada harus masuk ke mes itu. Namun yang ia lakukan justru berbanding terbalik dengan ucapannya. Ia malah masuk meskipun itu karena terpaksa. Namun para penduduk alam lain di sana menuruti ucapan Lastri. Mereka berbondong-bondong menjemput Lastri untuk dibawanya menuju dasar sumur milik mereka. Sungguh realita yang menyayat. Astagfirullahaladzim. Siang itu, setelah proses pemakaman Lastri selesai, para warga berlanjut mencari keberadaan anak buah Kang Yanto. Pak D, kayaknya dalam, ucap Mas Alam yang tampak gelisah. Iya, memang entah disesatkan kemana Lam, jawab Pak D. Kedua tangannya yang ia lipat ke belakang sambil menerawang jauh ke dalam hutan. Pencarian telah dilakukan lebih dari 2 hari, namun sama sekali tak membuahkan hasil. Koncong murak popo, tapi mesakno nek kudu kesuwen ning kono, ucap Pak D Hardi pada Yanto dan Mas Alam yang menemani Pak D di area hutan itu. Lalu gimana Pak D? Tanya Yanto. Udah, gak usah dicari lagi. Suruh semua orang kumpul di sini, perintah Pak D pada Mas Alam dan Yanto. Mereka menurutinya dan segera mengumpulkan semua warga yang tadinya membantu proses pencarian ke titik di mana Pak D berada. Mereka masuk ke hutan, namun tidak terlalu dalam. Udara di pagi itu sangat dingin hingga menusuk tulang, meskipun mereka sudah menggunakan jaket tebal. Di dalam sana, sebagian besar cahaya tidak cukup kuat untuk menembus rapatnya daun-daun jati yang saling berhimpitan. Kabut tipis menyelimuti langkah mereka. Memang,
Daerah itu sering mendapat kiriman kabut dari salah satu gunung tua di Jawa dikala musim hujan menyapa. Tanah yang mereka pijak terasa cukup gembur untuk bisa menimbulkan jejak kaki. Ada banyak genangan di sekitar sana karena hujan mengguyur beberapa hari lalu. "Gimana Pak De?" tanya salah seorang warga. "Tolong, beberapa orang ambilkan kentongan sebanyak mungkin. Saya tunggu di sini," perintah Pak De Hardi. Memang, sepeninggal Mbah Rijan. Ada yang ingat Mbah Rijan? Sepeninggal Mbah Rijan, Pak De Hardilah yang cukup dituakan di desa ini. Bukan karena usia, melainkan keseganan para warga terhadap wibawa dan kebaikannya. Setelah sekitar 10 kentongan terkumpul dari usaha mereka meminjam di musola-musola desa sebelah, Pak De memulai usahanya untuk mencari keenam pria yang hilang tersebut. "Kentonglah setelah aku berjalan, kemanapun aku melangkah jangan diikuti," perintah Pak De pada mereka semua dan juga menyuruh mereka terus berzikir dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ia mulai duduk bersila menghadap utara. Matanya memejam, mulutnya komat kamit entah apa yang ia rapalkan, hingga suhu di sana terasa semakin menurun. Dingin yang mereka rasa menjadi dingin yang membuat gigil tubuh. Hening. Tiada seorang pun yang membuka mulut mereka, seakan semuanya sudah paham dengan situasi itu. Selang beberapa menit, Pak De tiba-tiba berdiri lalu berjalan ke arah timur. Matanya tetap terpejam. Meskipun dalam keadaan itu ia sama sekali tak tersandung ataupun menabrak pohon. Seolah ia tetap bisa melihat meski matanya tertutup. Warga mulai membunyikan kentongan mereka, kompak, serempak membentuk irama yang teratur. Bunyi kentongan itu menggema segala arah. Pak De Hardi semakin jauh masuk ke dalam hutan, hingga bayangan tubuhnya tidak nampak lagi. Para warga dan karyawan itu menuruti perintah Pak De untuk diam di tempat dan tidak mengikutinya. Sekitar setengah jam mereka memukul-mukul kentongan itu, muncullah 6 orang pria dari arah berbeda. Ternyata mereka semua berpencar. Orang-orang hilang itu berjalan menuju ke arah suara kentongan. Warga dan kawan-kawannya pun menyambut harum mereka. Warga lega, akhirnya bisa menyelamatkan orang-orang itu. Kemana Pak De? Entahlah, mereka pun tak tahu. Hendak dicari? Tidak, Pak De sudah memperingatkan mereka agar tidak mencarinya. Akhirnya Yanto, Alam, dan kawan-kawan kembali bersama ke mes. Sedangkan warga berbondong-bondong menuju rumah Pak De dengan niat mengabarkan apa yang terjadi pada Bu Desri. Sesampainya di pendopo rumah, mereka dikagetkan dengan keberadaan Pak De di sana. Ia tengah duduk menyesap kopi yang ada di tangannya sambil tertawa terkekeh menyambut para warga. Mereka semua kebingungan, namun tiada satupun yang mampu menjelaskan situasi itu. Dan Pak De, pastinya ia hanya menjawab dengan senyuman lebar saat ditanya bagaimana ini bisa terjadi. Menurut pengakuan 6 orang yang hilang tadi, mereka dikejar para hewan itu sampai ke pelosok-pelosok hutan. Mereka tak tahu arah dan tidak tahu jalan untuk kembali. Di mata mereka, semuanya masih gelap, masih malam, dan bahkan mereka terkejut saat diberitahu bahwa mereka telah hilang selama lebih dari 2 hari. Mereka merasa baru 5 menit berlari ke dalam hutan dan sama sekali tak menjumpai pergantian siang maupun malam. Tiba-tiba, terdengar bisikan di telinga mereka untuk menuju ke arah suara kentongan berasal, dan iya, mereka berhasil ditemukan. Akhirnya, Yanto dan ke-6 anak buahnya memutuskan untuk pindah dari mes. Mereka mengontrak rumah di desa lain dengan biaya patungan. Bagi mereka, tempat ini sudah tak lagi nyaman dan tak akan memberi keamanan. Sedangkan 3 orang anggota Mas Alam, mereka yang telah merasakan sendiri akibat dari kebodohan mereka dan balasan yang harus mereka terima dari penunggu jalan kerajaan itu, memilih untuk resign dari kantor mereka bekerja. Setelah selesai dengan penjelasan mengapa hanya tinggal Alam, Yudi, Bowo, Guntur, dan Uwak Tohar yang mendiami mes itu,
Mari kembali pada saat di mana Yudi telah menjadi korban selanjutnya dari kejahilan mereka. Assalamualaikum, ucap Pak D yang baru saja sampai di mes. Ia segera melangkah masuk menuju salah satu kamar. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak yang mendapati kehadiran Pak D Hardi. Gimana nak? Ada apa? Tanyanya tergesa. Pandangannya teralihkan ke arah tubuh yang terbaring di atas ranjang besar itu. Loh, anak ini kok bisa kayak gini? Tanyanya heran karena memang ia paham betul tipis kemungkinan bagi Yudi untuk melakukan hal bodoh. Ia mengulak-alik tubuh Yudi. Wajah pemuda itu tampak sangat pucat. Kantung matanya menghitam, sungguh mengundang iba. Anak ini diincar anak siluman ular, ucap Pak D tiba-tiba. Apa temanmu kekurangan uang? Lanjutnya. Alam dan kawan-kawannya menggelengkan kepala menandakan ketidaktahuan mereka. Brak! Pintu kamar setelah terdengar begitu keras dibanting. Mereka semua segera berlari untuk mengecek. Benar saja, pintu kamar yang biasanya ditempati oleh Alam, Yudi dan Uwa kini terkunci rapat. Terdengar suara wanita dari dalam sana. Wajah Pak D yang mendengar tawa itu kini berubah menjadi tegang dan merah padam. Ular keparat. Udah dibilangin jangan ganggu masih aja tega nekat, kurang ajar. Teriak Pak D dari luar kamar. Hening. Tawa yang sangat keras tadi tak terdengar lagi. Bawa Yudi ke rumahku sekarang juga, perintah Pak D kepada mereka berempat. Duk, pulanglah dulu. Ibu suruh nutup warungnya aja. Jangan lupa ambilkan bapak telur dari kandang ayam belakang, ucapnya pada Dita. Dita segera melangkah keluar untuk pulang. Sedangkan Mas Alam dan yang lainnya menggotong tubuh Yudi ke dalam mobil. Lalu mereka semua menyusul Dita menuju rumah Pak D. Sesampainya di sana, mereka semua membopong masuk Yudi. Di dalam rumah sudah nampak digelar tikar pandan di lantai, tikar yang cukup lebar. Tubuh itu dibaringkan di sana. Mereka semua duduk mengitarinya. Bude nampak membawa beberapa gelas kopi dalam nampan dan 5 buah telur ayam kampung yang ditaruh di dalam besek bambu. Mas, kopinya tak taruh di meja ya, ucap Bu Desri yang lebih dulu menaruh telur-telur itu di lantai dekat dengan kepala Yudi. Dita terlihat menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Sungguh repot, pagi-pagi sudah dibuat tegang oleh berbagai makhluk sialan itu. Setelah menutup pintu, ia segera ikut duduk di antara mereka semua. Karena aku nggak tahu apa yang dilakuin anak ini, aku jadi belum bisa menuntaskan sampai akar masalah. Tapi saya usahakan untuk mencabut apa yang ditanam ular-ular itu di badannya, ujar Pak Diardi dengan perasaan terbebani. Ia merasa tak begitu berguna karena tak bisa membantu mereka hingga tuntas. Dit, mbakmu suruh pulang ya, ucapnya kepada Dita. Udah pak, nanti siang mungkin sudah sampai, jawab Dita. Bapaknya merasa tenang karena putri bungsunya itu cepat tanggap menghadapi situasi genting seperti sekarang. Bapaknya merasa tenang karena putri bungsunya itu cepat tanggap menghadapi situasi genting seperti sekarang. Di sisi lain, Timur sedang dalam perjalanan untuk pulang. Ia diantar Damar. Mereka memang bersahabat dari kecil, ditambah lagi dengan banyak kesamaan yang mereka miliki, terutama kelebihan mereka yang membuat kedua orang itu menjadi cocok. Mereka sama-sama kuliah di salah satu daerah yang masih satu provinsi dengan rumah keduanya, meskipun berbeda universitas. Mar, barang di rumahmu apa nggak bisa diam? Kok bikin masalah terus? Ujar Timur yang duduk di jok belakang motor Damar. Motor tua warisan dari eyang kakungnya. Motor yang terlihat makin tua, makin menawan saja. Entahlah Mur, ibu ya nggak ada bilang ke aku. Malah aku baru tahu dari kamu, jawab Damar pada Timur. Ia sedikit memelankan laju motornya agar dapat mengobrol dengan lebih jelas. Anak kecil itu kini telah berubah menjadi pria tampan. Sungguh kehebatan dari waktu. Luar biasa. Ada ingat motor tua yang dibawa yang kakungnya Damar? Komen ya, motor apa tuh? Oke lanjut. Beberapa jam perjalanan telah mereka lalui. Kini mentari telah berada tepat di atas kepala mereka. Motor Damar memasuki halaman sebuah rumah.
Ia memarkirkan motornya tepat di sisi pendopo. Timur dan ia segera turun, lalu menuju ke pintu depan. "Siapa?" tanya seseorang dari dalam. Pintu belum juga dibuka. "Timur pulang, Bu," ucapnya yang menenteng helm di tangan kiri dan ransel besar di punggungnya. Pintu dibuka. Ia segera disambut oleh pelukan Dita adiknya. "Waduh, oleh-olehnya yang ini buat aku ya," ucap Dita dengan gemas sambil meraih tangan pria yang biasa ia panggil Mas Damar itu. Ia menggandengnya manja. "Bu, anak kambingmu itu coba ditali," ucap Pak Dehar pada istrinya. Ia berniat mengejek Dita sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Aku cempe, bapak weduse," jawab Dita yang ikut tertawa. Timur segera menyalami bapak ibunya. Ia merasa sangat merindukannya. Tak lama, ia menyalami para karyawan mes yang sedari tadi ada di sana. "Saya Timur, anak perempuannya Pak Hardi, Mas," ucapnya pada pria itu. Mereka mengangguk. Tatapan mereka tak teralihkan dari wajah Timur, seperti saat pertama kali mereka melihat Dita. Memang, wajah keduanya lumayan mirip dan sama-sama cantik. Kulitnya yang bersih kuning langsa dan cantiknya yang masih alami khas gadis desa membuat para pria itu seakan lupa sejenak dengan kemolekan wanita-wanita yang biasa mereka jumpai di kota. No glowing-glowing ya, gadis desa. Benarkah gadis yang terlihat polos ini benar-benar bisa menyembuhkan Yudi? Benarkah ia adalah orang yang mempunyai banyak kelebihan melebihi ayahnya? Pertanyaan itu muncul di benak mereka semua. "Iya Mas, insya Allah saya bisa bantu kok. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma perantara," jawab Timur tiba-tiba dengan senyum hangat di bibirnya. Mereka semua sangat terkejut mendengar itu. Seakan Timur bisa membaca pikiran mereka. Akhirnya, mereka mempercayai apa yang dikatakan Pak Dehardi. Timur dan Damar ikut duduk bersimpuh di antara mereka. "Namanya siapa, Pak?" tanya Timur pada ayahnya sambil memegang bagian tubuh Yudi yang lebam. Ia lalu menengok piring yang ada di sebelah tubuh itu. Di sana tampak berjejer 5 buah telur yang telah dipecah. Terdapat tulang yang terlihat seperti tulang ikan. Namun ia tahu persis bahwa itu tulang rusuk ular. Sangat jelas pria itu terkena sihir dari siluman ular. "Yudi nak, namanya. Tinggal kita lanjutin sama-sama," jawab Pak Dehardi. Timur pamit untuk sholat duhur sebentar sebelum memulai proses penyembuhan. Selesai sholat, ia masih duduk bersimpuh sembari berzikir. Ia pun mencoba untuk memanggil ular yang mengganggu Yudi tersebut. Jawaban sama sekali tak diperoleh. Anak ular itu seakan tahu kemungkinan ia bisa ditangkap begitu saja oleh Timur jika menolak untuk melepaskan Yudi. Timur kembali ke ruang tamu. Ia hanya menggeleng sambil tersenyum kepada ayahnya, kemudian kembali duduk di sebelah Damar. "Gak berani datang," ucapnya pada mereka. "Terus gimana Pak Timur?" tanya Mas Alam. "Kalau dia gak mau datang ya kita yang jemput paksa, Mas." "Kenapa harus dijemput, Mbak? Gak dibereskan aja di sana?" tanya Wak Tohar yang serius menatap Timur. "Gak bisa, Pak. Bisa bahaya kalau di sana. Itu kekuasaan mereka. Mungkin memang saya sama bapak saya bisa ngatasin lebih dari separuh, tapi itu terlalu nguras tenaga." Ia menghela nafas panjang lalu melanjutkan kalimatnya. "Lebih baik yang punya urusan aja dibawa ke sini," jelas Timur. Mereka semuanya mengangguk. Sedari tadi pagi sampai siang ini, tiada satupun dari mereka yang memikirkan makan ataupun minum. Mereka semua fokus pada Yudi, berharap kawannya itu bisa diselamatkan. Bahkan kopi yang tadi disuguhkan Bu Desri sama sekali tidak mereka sentuh. "Pas Mas sedoyo, kula nyuwun tulung ragane Mas Yudi dijogo. Ampun ngantos ucul nggih," ucap Timur. Mas Alam tampak menerjemahkan itu pada ketiga kawannya. Katanya nih raga Yudi jangan sampai lepas. Kita disuruh jagain," jelas Mas Alam. Iya Mbak, kami usahakan sebaik mungkin," jawab Bowo yang terlihat serius namun justru mengundang tawa mereka semua. "Dit, Mar, tolong ke depan ya, pagarin rumah," pinta Timur. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menjalani apa yang diperintahkan Timur. Pade tampak mengambil ratusan barang dari dalam lemari kamarnya. Ia meletakkan semua pusaka dan benda-benda itu di atas tikar tempatnya duduk. "Jaga-jaga kalau ribut semua,"
ucapnya pada mereka. Ayo Pak, ucap Timur yang telah merubah posisi duduknya menjadi bersila, disusul oleh Pak D. Hardi. Mereka berdua memejamkan mata dan mulai merapalkan sesuatu. Hawa di rumah Pak D tiba-tiba menjadi sangat panas dan gerah. Entah apa yang terjadi. Orang-orang awam itu hanya diam dan merasakan keanehan tanpa tahu apapun. Selang beberapa menit, Timur dan ayahnya melakukan kepentingan mereka. Terdengar suara dentuman yang sangat keras dari luar. Keempat pemuda itu tampak kaget bukan kepalang. Bahkan Guntur yang biasanya tenang pun tak sadar melompat ke arah Uwak yang ada di sampingnya. Astagfirullah, ucap Bu Desri yang terkejut pula. Hawa dingin merambah di sekitar tubuh mereka, berbanding terbalik dengan suhu panas yang mengisi ruangan itu. Apaan ini bang? Kok aneh gini udaranya? Panas gini tapi kenapa gua merinding ya? Keluh Guntur pada Alam dengan berbisik. Gak tahu udah diem. Mas Alam pun tampak menahan tegang, rasa takut yang mulai merambah di dadanya. Sekali lagi, dentuman terdengar lebih keras dari arah belakang rumah. Entah apakah yang sedang berlangsung saat ini. Kriat. Suara decit pintu yang dibuka. Di baliknya tampak Damar tengah dibantu berjalan oleh Dita. Mulutnya berlumuran darah, sepertinya ia baru saja memuntahkan darah dari sana. Bu, tolong bu, ucap Dita. Bu Desri keheranan menatap keadaan Damar. Bu Desri keheranan menatap keadaan Damar. Ia segera berlari untuk membantu Dita membawa Damar. Bowo pun segera berdiri dan ikut membantu. Damar didudukkan di lantai dengan bersandar pada dinding rumah itu. Maaf Bude, pagarnya jebol, ucap Damar lirih dan masih terbatuk-batuk. Dita segera berlari ke dapur dan kembali membawa segelas air untuk Damar. Pria itu segera meminumnya. Udah, gak apa-apa biar aku aja, ucap Dita. Tugasnya tidak terlalu berat karena ia hanya perlu menutup kembali pagar yang sebelumnya dibuat Damar. Sedikit banyak, gadis itu pun mengerti tentang hal-hal macam itu. Tapi tetap saja, sebagian makhluk itu telah masuk rumah mereka. Dita duduk di depan pintu depan yang tertutup. Ia menghela napas panjang lalu dia mematung. Tatapannya kosong dan tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Bu Desri masih mengurusi Damar yang tampak kehilangan banyak tenaganya. Ia lemas dan wajahnya tampak pucat. Udah nak, istirahat dulu, biarin, ucap Bude pada Damar. Bu Desri pun bisa melihat makhluk-makhluk yang berhasil masuk ke dalam rumahnya itu. Meskipun ia tidak mempunyai kekuatan apa-apa seperti suami dan anaknya, namun ia mempunyai mata batin yang terbuka. Di sudut ruangan, tampak beberapa makhluk mengerikan berwujud pria dengan kaki hewan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Telinganya sangat panjang hingga bergesekan pada lantai. Mungkin sekitar 7 sosok yang sama itu mondar-mandir di ruangan tersebut. Di dinding pun banyak sekali yang tengah merayap seperti cicak. Ada pula yang tengah bergelantungan di penuwun. Sungguh banyak sekali jin dan siluman yang berada di sana, dalam wujud yang berbagai macam yang pastinya sangat tidak nyaman untuk digambarkan secara detail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun hanya satu yang tidak terlihat sama sekali di sana, ya, ular. Budi hanya dia menatap mereka dan selalu berzikir agar mereka tidak berani mendekat. Mas Damar pun merasa muak melihat wujud mereka semua. Guntur, Bowo, Uwak dan Alam yang masih menjaga Yudi pun merasa merinding tak karuan. Tentu saja karena banyak sekali makhluk yang bergelayutan di badan mereka, mulai mengelus-elus, meniup dan segala bentuk gangguan yang bisa mereka rasakan dengan indera mereka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah, gimana mau kuat kalau caranya kayak gini? Ucap Alam tiba-tiba sambil menggaruk-garuk badannya agar rasa geli yang ia terima hilang. Tiba-tiba saja tubuh Yudi terbangun. Badan itu melompat dan menari-nari kegirangan sambil menembangkan lagu dolanan anak-anak Jawa. Keempat temannya itu pun terkejut, lalu segera memegangi tubuh Yudi agar tidak bisa kabur kemanapun sesuai perintah Timur. Tubuh itu berhasil dibaringkan kembali. Tangan dan kakinya masing-masing dipegangi oleh keempat pria itu. Tiba-tiba,
terdengar suara serak dan parau berasal dari mulut Yudi. Terdengar seperti kakek-kakek yang sedang marah dan mengerang-ngerang. Begini suaranya. Culno, Culno, bentak Yudi, yang kemudian berganti lagi menjadi suara kemayu seperti perempuan yang memanja. Aduh, ucap Yudi seperti tengah malu-malu. Mas ganteng, cium, pinta Yudi sambil menyodorkan bibirnya mencoba untuk mencium Guntur yang memegangi tangan kanan Yudi. Plak! Lagi-lagi Mas Ala menampar Yudi seperti saat pertama kesurupan kemarin. Geli dasar demi kegatelan, umpat Mas Ala. Damar dan Bude yang melihatnya pun tertawa. Entah sudah berapa kali tubuh Yudi dirasuki bergiliran oleh makhluk-makhluk itu. Memang, makhluk tak tahu malu, keluar masuk sembarangan tanpa permisi, bergantian pula. Tiba-tiba saja, benda-benda pusaka milik Pade yang digeletakkan di bawah tadi bergetar hebat, bahkan beberapa keris pun tiba-tiba berdiri. Nampaknya memang siluman ular itu tidak mau berdiam diri. Ia pasti meminta bantuan kepada kawan-kawan sebangsanya. Jedar! Lagi-lagi dentuman itu terdengar, namun kali ini disusul oleh suara gedoran pada pintu rumah Pak D. Suara itu terdengar keras dari pintu depan di mana Dita terduduk dan kedua pintu dapur yang ada di belakang. Semakin banyak pukulan-pukulan itu terdengar, semakin intens dan semakin rapat jaraknya. Tiada yang mempedulikan suara itu. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekitar 2 jam lebih Pak D dan Timur terpejam. Keringat mengucur deras dari wajah dan tubuh mereka hingga bajunya sedikit basah oleh peluh. Mungkin pergulatan besar yang kali ini mereka lakukan. Benda-benda milik Pak D yang sedari tadi tidak henti-hentinya bergerak. Tiba-tiba mereka berhenti dan disusul oleh sadarnya Pak Derdi dan Timur. Tubuh Yudi terkejut menatap Timur. Matanya terbelalak hebat yang kemudian kembali pingsan. Timur hanya tersenyum melihatnya. Makhluk-makhluk yang tadinya berseliweran di dalam rumahnya pun tak tampak lagi di mata Budesri dan Damar. Mereka semua bersembunyi hingga Dita kembali membuka pagar yang dibuatnya. Barulah mereka pergi tunggang langgang dari rumah itu. Udah beres. Alhamdulillah, pengen lihat? Tanya Timur kepada keempat pria di hadapannya. Mereka mengangguk setuju. Pak, tolong, pinta Timur pada ayahnya yang kemudian membuka mata batin para pemuda itu. Mereka tercekat dengan apa yang mata mereka tangkap. 2 sosok perempuan tanpa busana dengan bagian badan dari bawah pusar menyerupai seekor ular. Ya, persis seperti tayangan di film-film horor. Mereka berdua terikat terjerat tertahan oleh tali yang nampaknya terbuat dari sabut kelapa yang membuat kulit mereka melepuh. Masya Allah, gak pakai baju, teriak Bo refleks yang disambut gelak tawa oleh orang-orang. Timur terlihat mendekati sosok itu. Ia seperti menjabut sesuatu dari ujung ekor yang sangat besar dan panjang itu lalu mengusapkannya pada kening Yudi. Ia lalu mengurung kedua siluman tadi ke salah satu batu akik milik ayahnya yang kosong. Ia memerintahkan Damar untuk membuang batu itu nanti, terserah dibuang kemana. Pak D, mata batin saya ditutup aja gak apa-apa, saya takut gak kuat nanti, ucap Bowo. Iya bang, saya pula, timpal uwa toha. Akhirnya, mereka semua kembali pada penglihatan normal. Semua orang di sana kelelahan melalui hari yang terasa amat sangat panjang itu. Tadi gimana mbak? Tanya Guntur penasaran. Tumpas, ucap Ade yang ikut bersandar pada dinding seperti Damar. Ia membakar rokok dan menyesapnya dalam-dalam. Enggak apa-apa, memang sebagian besar udah hilang, tapi sebaiknya kalian cari tempat tinggal baru aja. Soalnya mau digimanain juga rumah Bu Retno ya memang tetap angker, jelas Timur. Mas Yudi nggak apa-apa, bentar lagi sadar kok, biar dia tinggal di sini aja untuk sementara. Lanjutnya kembali. Para pria itu tampak berpikir, menimbang usul Timur untuk pindah. Belum sempat Mas Alam berkata apa-apa, Damar sudah menyambung. Biar saya bilangin ke ibu mas, tenang aja, ucap Damar sambil tersenyum. Beberapa hari berlalu. Mereka
Semua tinggal di rumah Pak Dehardi dan hanya beberapa kali kembali ke mes jika ada keperluan. Alhamdulillah, Yudi sudah sembuh total. Ia menceritakan segalanya, mulai dari awal mula petaka itu terjadi padanya hingga saat ia dikurung makhluk-makhluk itu serta saat diselamatkan oleh Padi dan Timur. Awal kesalahan Yudi adalah membersihkan area belakang mes itu. Ia sering merokok di dekat sumur dan sesekali membawa kopi ke sana karena ia merasa tempat itu sejuk dan nyaman. Terus-menerus kegiatan itu ia lakukan dan bahkan sering membawa banyak camilan ke sana. Anak siluman ular pesugihan itu merasa tertarik padanya karena ia sering membersihkan area tempat tinggalnya dan menganggap Yudi selalu membawakan sesaji untuknya. Salah paham tuh. Akhirnya, ia mulai menanam ikatan pada tubuh Yudi dan berusaha membawa sukmanya ke alam mereka. Namun, selalu saja digagalkan oleh Pak Dehardi dan kali ini sialnya ia ditangkap oleh Timur. Meskipun telah mengerahkan semua pasukan dan kawan-kawannya, mereka tetap saja tidak bisa mengalahkan bakat seseorang yang selalu diasah. Timur, anak yang lahir berbeda dengan segala kelebihannya, bahkan saat itu ilmunya lebih tinggi dari sang ayah. Saat dikurung, ia merasa akan dijadikan pengantin oleh ular itu. Meskipun memang cantik, namun tetap saja ular ya ular. Bagi Yudi mereka semua menjijikkan. Di ingatan Yudi masih tergambar jelas bagaimana saat Timur meminta sukma Yudi secara baik-baik pada anak ular itu. Namun sekali tak diindahkan. Akhirnya terjadilah pertarungan gaib antara makhluk-makhluk sedang itu dengan Timur, Pak D dan seluruh kodam miliknya. Dan akhirnya Bu Retno mengembalikan uang sewa rumah kepada Alam dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan perusahaan mereka. Uang itu mereka gunakan untuk kos di rumah Pak D. Rumah kayu besar dengan banyak kamar itu kini ramai selalu. Mes mereka kini dibiarkan kosong. Bu Retno mengizinkan barang-barang perusahaan yang menjadi tanggung jawab Mas Alam dan kawan-kawan tetap berada di sana. Tentunya tanpa ditarik biaya sewa spesial pun. Mereka tidak takut kemalingan, sebab kata Timur, maling akan berpikir ulang ratusan kali jika mempunyai niatan untuk ke sana. Mereka tinggal di dusun itu kurang lebih hanya 2,5 tahun. Kemudian dengan Timur, ia pastinya kembali ke kota sebelah untuk melanjutkan studinya. Begitu pula dengan Damar. Terus, Guntur dan Dita gimana? Tidak, mereka sama sekali tidak ada perasaan lagi, entah karena apa. Dan ya, di siang sampai sore saat kejadian-kejadian tadi terjadi, para warga pun tengah berkerumun di sekitar rumah Pak D. Karena mereka mengejar bola api yang berterbangan ke sana kemari mengitari dusun, lalu tampak menghantam atap rumah Pak D. Mungkin ada sekitar 5 buah banaspati. Namun mereka semua tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa mengamati dari kejauhan. Selesai. Cukup sampai di sini kisah mengenai para pemilik jalan. Terima kasih kepada semua narasumber yang telah banyak berpartisipasi. Begitu pula dengan para pemirsa setia Cimol. Harapan penulis nih, jadikan tulisan sederhana ini sebagai pelajaran. Dimanapun kalian berada, ingatlah untuk tetap berhati-hati dalam berucap serta bertindak. Sampai jumpa di lain waktu. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Tetap di Fakta Sejarah dengan kisah yang lainnya.